Pak Ronald, Yes. tanya dong, Hmm. kenapa ya sekarang ini kok rasanya susah cari karyawan yang berkualitas? Cari karyawan yang berkualitas, yes. Oke, gini. Karyawan itu tuh ada grafiknya kurang lebih seperti ini. Kita kan mau cari karyawan yang berkualitas tuh apa sih? Yang pertama kan sikapnya bagus, secara sikap bagus. Yang kedua secara skill dia juga bagus. Kalau misalnya kita cari karyawan ya, yang skillnya bagus, lalu juga sikapnya bagus, ini sudah pasti gajinya paling mahal. Oke? Kalau misalnya kita cuma cari salah satu, misalnya sikapnya bagus tapi secara skill mungkin belum bagus, ini agak murah. Atau sebaliknya gitu ya, dia secara skill bagus tapi sikapnya mungkin masih belum bagus, ini juga tidak terlalu mahal. Yang paling murah yang mana? Sudah pasti yang sikapnya jelek, habis itu tidak ada skill sama sekali. Ya itu adalah yang semua orang tidak mau cari. Nah, kalau misalnya Anda harus cari salah satu gitu ya, kalau memang Anda sanggup mencari yang sikapnya bagus, secara skill juga bagus, ambil, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda harus milih salah satu, Anda pilih mana? Selalu pilih yang sikapnya bagus terlebih dahulu, skillnya belakangan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang ketika bermasalah, orang bukan bermasalah sama skill. Biasanya ketika orang bermasalah, orang itu selalu bermasalah biasanya sama sikap. Oke? Jadi gini, kalau misalnya saya nanya sama Anda ya, coba Anda kira-kira, kalau misalnya saya ngasih satu orang karyawan sama Anda, karyawan ini masih baru, dia belum punya pengalaman, oke? Dan ternyata karyawan ini anaknya baik, anaknya jujur, suka belajar, pekerja keras, ramah pula, ndak hitungan. Kira-kira gitu ya, Anda bisa nggak ngelatih dia menjadi karyawan yang bagus? Bisa nggak dia kira-kira jadi karyawan teladan? Bisa nggak kira-kira dia naik pangkat dengan bagus di tempat Anda? Pasti bisa. Betul kan? Nah, karena yang kita perlukan adalah ini. Nah, seringkali kita tuh yang kita cari adalah bukan yang sifatnya ini. Seringkali yang kita tes tuh adalah skillnya. Seringkali yang kita cari adalah kamu sudah punya pengalaman berapa lama, kamu sudah punya skill apa saja. Nah, ini yang gawat ya. Apalagi kalau misalnya dia sudah dilatih sama para pesaing kita, misalnya yang terbiasa cuek sama customer, yang terbiasa tidak terlalu peduli, yang terbiasa mungkin toksik di tempat lain gitu ya. Nah, jangan cari yang seperti itu. Cari tes karyawan itu, cari yang sikapnya bagus, tes sifatnya, tes sikapnya, cari yang sikapnya bagus. Kalau sudah bagus, kalau memang rajin belajar, kalau memang mau maju, kalau memang anaknya rendah hati, kalau Anda memang sudah ketemu seperti itu, ngisi skillnya gampang, betul kan? Paling lama mungkin 3 bulan, 6 bulan. Saya nggak ngomong tentang yang pekerjaannya memang harus ini ya, harus bertahun-tahun ya belajarnya, enggak. Tapi untuk kebanyakan pekerjaan misalnya ya, itu yang paling penting adalah sikapnya terlebih dahulu. Kalau sudah, baru tinggal isi skillnya, betul toh? Dengan cara begitu, cari karyawannya jadi jauh lebih gampang. Masuk akal kan?